option, tapi ada Granger yang bisa dipakai dengan energi Moskov. Itu sebenarnya masih menjadi pick atau lagi underrated sih, tapi masih bisa dipakai kan. Iya, Gold Banner. Tapi ya memang ya kalau kita lihat masih ada beberapa hero yang masih cukup sama untuk Liquid ID karena untuk di game kedua mereka ada di second pick lagi nih ya. Tapi teman-teman semuanya sebelum kita kembali menyaksikan keseruan dari game kedua match point untuk Liquid ID, sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf untuk teman-teman para viewer semuanya terutama untuk di Indonesia. Dan mungkin kalau kalian perhatikan, selama ini game tadi semua player terlihat menggunakan skin default. Kenapa gitu? Jadi demi kelancaran dalam permainan, maka di in-game para player hanya menggunakan normal skin untuk menghindari adanya technical issue kembali. Yang pasti kami akan terus berusaha untuk memberikan pengalaman menonton yang terbaik untuk semua pecinta Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf untuk hal-hal yang terjadi di hari pertama Knockout Stage ini. Karena masih panjang juga sebenarnya ya, jadi hal itu harus dibenahi dari ini hari. Hari pertama, tenang Hari aja. pertama. Hari pertama ya. Pertama ya Knockout guys. match ya. Yap. Terus setidaknya lancar juga nanti ya game yang pertama berjalan. Tapi ini same pattern ya kalau ngomongin picknya di tim Spirit. Sekarang pertanyaannya, apakah di game sebelumnya itu mereka nggak nge-pick Faramis dan Vexana? Apakah itu cuma overthinking aja? Kalau mereka punya strategi yang pas untuk ataupun sekarang akhirnya mereka accept mereka bakal pick Faramis dan Vexana. Ya, dulu Vexana adalah opsi yang bagus sih ya, karena Vexana juga kalau ada Alpha yang kita masih bisa membawa dengan fear-nya dia nanti. Atau ya Valentina untuk mengcopy reload manipulation lah, jadi at least ada dua ya. Reload manipulation. Oke, dan kita akan lihat ya dua hero dari tim Spirit pilihannya ke arah area Hilda Terbuka dan Ibu Diaga. Tebel-tebel semua ini. Ini cukup bahaya juga sih, karena lagi-lagi mereka belum mengamankan jawaban untuk gelunya ya. Dan kita masih belum tahu nih kira-kira persiapan apa yang mereka siapkan di pick keempat dan kelimanya. Tapi jujur kalau kita bahas nih, untuk glue sendiri dari Aran, ini sebenarnya dari tim Liquid itu masih 100% kemenangan selama di Suicide kemarin ya. Selain Glue juga ada Suyo, ada Cho, ada Belleric, dan juga ada Granger. Jadi masih banyak banget nih hero-hero yang memang masih 100% dibawakan oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dengan pick yang sama, ke arah Alpha di pick ketiga, secara langsung kita bisa bilang bahwa ya ini bakal bermain agresif banget dari early game seperti di game sebelumnya. Karena terbukti ya, ini belum ada jawaban untuk Glue dan Hilda versus Glue menurut aku juga masih harus ditekan oleh Glue di bagian landing phase sama seperti Arlem. Tapi setidaknya menurutku ya, kalau misalnya nanti ada ganking ataupun help dari lane lain, itu bakal lebih mudah untuk Kid Global untuk keluar. Soalnya first skillnya bisa langsung keluar, apalagi kalau misalnya dia pakai spell escape, kayak misalnya sprint ataupun setidaknya field life mungkin bisa pakai survival build-nya. Jadi menurutku bakal game yang berbeda untuk sekarang. Gak bisa segampang gitu. Ya, apalagi untuk dulu ya. Untuk Jadi untuk kan itu kan yang sering dibuat dengan pegangin siapapun yang skill aku teman udah ngutip aku lo enak di bikin ngone dengan slam pecah. Iya, tapi sejauh ini semua hero yang muncul dari Liquid ID sama. Dan berarti terakhir adalah Vexana nih ya, yang kemungkinan juga bakal jadi bidding terakhir kembali oleh tim Liquid ID. Dan apakah ini adalah pilihan yang tepat nih dari Liquid ID, Cik? Iya, jadi pilihan yang cukup make sense juga sih ya, dengan tipikal hero yang bisa masuk ke area belakang juga sama, tapi ternyata enggak ya, one-one bisa masalahnya kan sisi bot lane, jadi Vexana possible nih untuk bisa diamankan ya oleh teman-teman dari sabar Ada yang bisa diambil ya, ada yang juga. Dan soal break off-nya berarti kalau one-one kacau biasanya kan sampai dengan kan tau akan ada hero-hero yang beda untuk bisa mengcover buat pada pendek mah dengan raga kalau pilihan dari Max ini yang apa? Atau Nanti Granger masih Granger. Granger ada sempat Granger safe sih di sini. sempat diambil. Orochi, tapi masalahnya ini kalau untuk frontlinernya agak minimal ya, agak susah ya bisa. Iya, jadi ya PR-nya buat Granger ya bersihnya dia kalau sampai di dalam satu menit dia nggak bisa langsung ke menit damage-nya besar. Matrix yang muncul, bicara soal Matrix ini kalau kita main rank ada build baru ya. Build attack speed main merchant. Langsung tuh ya. Bennett. Bennett sih sakit banget karena emang attack speed tinggi. Jadi dia bisa ngeluarin berulang kali dengan slow effect dari Bennett, itu benar-benar megangin banget para hero depan ya. Tapi memang kalau kita lihat untuk pick terakhir
yang akan digunakan oleh Sunset Lover? Apa yang akan diamankan? Apakah Paramis atau Vexana yang sekarang terbuka untuk Team Spirit? Sana. Tapi Vex, ya. sana ya. Sana harusnya tanpa berpikir panjang coba untuk secure ya satu game terakhir nih untuk teman-teman dari Spirit bisa Di grill, Tinggi lah konsentrasi. pokoknya Beatrix sih nggak Iya, Flicker ya. Palingnya Vexana kalau tempatnya. Chow udah di, oh iya, Iya. gimana kalau Khalid lagi? Khalid kayaknya agak kurang sih kalau misalnya melawan Gatot sama Hilda untuk misalnya di early game-nya. Menurut gue. Ya, ini opsinya buat Widi. Tadi kalinya oke lah. Bisa buat ngasih damage-nya juga ya. Tapi kalau damage yang dicari ya Carmilla. Carmilla. Wow. Oke, agak berbeda sedikit. Carmilla yang dipakai. Efek Course melihat banyak hero-hero melee yang bakal nabrak nih langsung ke depan juga. Iya, dan ini akan jadi sinergi yang baik sekali ya untuk teman-teman dari Liquid ID karena sekali lagi Carmilla dikombinasikan dengan apapun efek CC itu bakal sangat destruktif ke arah Team Spirit. So, apakah akan kemenangan 2-0 didapatkan oleh Liquid ID atau Team Spirit yang akan menyamakan keadaan? So, ini waktunya para caster kita untuk bersinar. So, Pak Pulung dan Al, silakan. Iya, terima kasih. Yeay! Kalau game lagi, tim Liquid ID bisa maju ke babak berikutnya di upper bracket. Betul sekali. Ya wes, kalau untuk sekarang ya, kita akan langsung berangkat menuju ke match kita yang terakhir dan game yang kedua. Wow. Nah, lihat sebenarnya drama nggak beda jauh ya dari di game sebelumnya untuk tim Liquid ID. Ya. Carmilla yang muncul sebagai salah satu hero poolnya juga untuk ini ya. Betul. Mas Granger ada di tangan dari Aaron Chiki. Mampukah ada game cepat lagi dan melakukan balas dendam terhadap Kid Bomba CS? Yap, karena kalau emang dari antara Carmilla, kalau dulu kan kita sering lihat ya Carmilla ada yang nge-roam, ada yang jadi jungler kan. Gue lebih suka yang di roam. Kebanyakan memang Oh, iya. sejauh ini di Rom. Iya, karena kan yang kemarin-kemarin kan kita pernah melihat ya ada yang Carmilla jadi jungler. Enakan nge-roam sih. Banyak jadi untuk dari spell yang bisa dipasang. Tapi ini berdua banget ini masuk dalam area pertahanan. Di awal-awal banget loh. Sebenarnya sekarang Kid Bomba memanfaatkan mobilitas yang dimiliki oleh Hilda mencoba untuk bisa mengganggu Purple Buff. Karena tim Spirit udah ngebawain dari segi strategi yang dimana EXP-nya main bareng sama roamer di tengah, Ya, mid lane-nya dikasih full untuk clear di area EXP. tukar dulu ya di awal-awal ya. Ya. Terus sekarang Widi kehilangan cukup banyak SP, masih ada revitalisasi dalam tubuhnya dan Kid Bomba menjadi orang terdepan. Mid laner dulu untuk sementara posisi yang akan diisi oleh Kid Bomba. Iya. Buset dia di panah Favian, masih level 30. Yap, dan sebenarnya dari segi agresivitas untuk tim Spirit harusnya intensitasnya meninggi ya. Karena ada Hilda juga nih Yap. yang bisa main langsung tabrak. Karena Kid Bombanya juga ini dari tadi udah aktif banget ada di area river tengah dan bahkan ngasih poke terus-terusan juga untuk Yeskiel dan juga Widi sehingga ada HP yang udah digerus juga tipis-tipis. Tapi ya kalau bicara tentang adanya poke damage juga Yeskiel nggak kalah gitu ya. Betul. Santai dulu, masih awal teman-teman. Kita lihat akan seperti apa lagi tekanan yang akan bisa diberikan oleh pemain dari Liquid. Karena ada flicker mulai sudah dikeluarkan oleh Sunset Lover. Yap, informasi ya dan ini juga membuat nantinya Vexana pun punya kesempatan untuk nge-counter pergerakan dari Aran. Yap, ntar langsung ditebas begitu saja Aran. Masih cukup santai, balik lagi ke tempat yang berbeda. Oke, dan Daily Grass itu kan juga nge-clear banget dari split-split ya. Bahkan ledakannya kali ini Favian harus terkena first blood di tangan dari Sawo. Sehingga kali ini Atlas Guard connect karena 2 orang sekaligus. Oke, Aran masih sempat untuk kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman untuk dirinya, di mana sekarang Kid Bomba masih melihat dari kejauhan. Oke. Memang ada first blood dan ini lumayan fatal loh. Favian yang tumbang menjadi kesempatan untuk tim Spirit bisa Ya. langsung secure secara turtle yang pertama. Turtle yang pertama menjadi milik dari tim Spirit, tapi di tengah Yeskiel mendapatkan gangguan pula dari Sunset Lover dan juga Sawo. Ini masalahnya Aran juga nggak akan nggak akan seleluasa tadi ya. Yap, Dengan adanya Daily Grass, Reverse Touch juga. coba lihat Kid Bomba. Iya, Udah ngejagain terus. dari awal dia nggak ngasih kendor sama sekali walaupun memang masih bisa farming dengan cukup baik ya. Ya. Tapi lihat gangguan-gangguan yang kayak gini ngebuat dari one shotnya satu level unggul di atas dari Fabian. Cuma
Cuman kita belum melihat ya kombinasi antara Widi dan juga nanti dari Yeskiel itu akan menjadi damage yang sangat-sangat baik harusnya. Namun sekarang split speed sudah dikeluarkan pula, udah connect ke arah Kid Bomba akan dikeroyok, Revitalize sudah langsung dikeluarkan. Sejauh apa dia bisa bertahan? Karena sejauh ini coba lihat Kid Bomba benar-benar bisa ngedelay waktu sangat banyak. Ya memang delay waktu, tapi Team Spirit nggak dapetin apa-apa loh di lini yang lainnya juga. Tadi coba untuk nge-backup, tapi Kid Bombanya udah keburu tumbang duluan. Yang walaupun memang dari tim Liquid ID lumayan banyak ya research yang tadi keluar, tapi nggak masalah. Kid Bomba yang akhirnya bisa di shutdown nih ya, biar nggak terlalu agresif lagi. Tinggal satu level loh Pak Fian sejauh ini jarang-jarang nih. Oke, tapi kita lihat apakah dia bisa ngebut untuk bisa mengejar ketinggalan dan levelnya. Avatar of Guardian tadi hampir saja mengenai Yeskiel. Hampir loh. dan Yeskiel langsung sigap ya. Yap. Respon dengan flicker untuk mundur dulu dan Aran. Oke, Aran sendirian, bisakah Aran menyelamatkan diri? Karena begitu banyak gempuran yang datang terhadap tubuhnya. Spin dikeluarkan satu terakhir dan Aran berhasil menaiki karena satu peda juga membawa satu lawannya menuju ke arah rekan-rekannya. Namun sekarang pertempuran kembali terpisah. Coba lihat Pavian yang malah berhasil langsung dihajar habis-habisan. Dan Widi harus kembali bersama rekan-rekannya. Kid Bomba tidak ada power damage tadi yang cukup hingga membuat Kid Bomba pun selamat. Yes, dan juga Favian yang coba ngejar ke arah Sunset Lover. Tapi nggak kena tadi Spirit of Alpha-nya. Sehingga kerugian kali ini dialami sama tim Liquid ID. Mereka nggak dapetin apapun atas hilangnya Favian, atas hilangnya juga Turtle. Dan ini kejadiannya mirip lagi. Turtle 1-2, Faviannya hilang dulu. Dua loh itu. Udah ada dua. Dan ini menjadi sebuah kerugian yang cukup berarti harusnya ya untuk tim Liquid. Yes, dan Hiko kembali ya dengan Blade of Despair menjadi first item priority-nya juga bersama One Shot yang udah punya Hunter Strike sekarang. Ya. Nah ini delivering damage-nya akan jauh lebih optimal lagi nih. Masalahnya dari tadi tim Liquid ID mereka kayak kalau kita ngeliat dari sinerginya di game 1 jalannya bagus banget. Ini udah mulai buyar. Karena Favian sendiri. Oke, itu Rhapsody jarak sedekat itu. Nah. Coba lihat Hiko-nya tadi masih menggunakan atau menukar senjatanya. Ada satu lagi tenaga di bagian belakang, tapi Widinya pun masih berhasil menyamakan diri dengan Revitalize di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Iron City masih berjuang. Ada Hiko yang bisa dia bawa pulang, tapi terbakarlah sudah tubuhnya. Real World Manipulation. Sunset Lover masih berhasil kabur ke tempat yang jauh. Lebih nyaman daripada debat berada di depan dari Aran. Dan job desk dari Kid Bomba sekarang udah berganti ya. Yang tadi kita ngeliat dia main ke arah jungle-nya terus-terusan. Dan sekarang udah mulai menjalankan split push. Atau lane jauh yang coba untuk dipegang lagi. Lane dulu, tadi nge-cut wave minionnya juga. Dan bahkan hampir bisa menghancurkan outer turret. Ini hal-hal yang kayak gini tuh yang agak-agak berbahaya juga dan bisa mungkin kalian lihat ataupun kalian coba nanti di rank dengan menukar Hilda di area mid tapi Kid Bomba sekarang. Masih selamat kabur lagi. Karena movementnya cepet banget loh. Dari Kid Bomba, apalagi kalau misalkan dia ditarget dengan adanya grab nantinya. Masih ada Revitalize. Tadi dia nahan lama banget loh. Untuk buang resource dari Aran. Walalalalalalala Favian. Spiro apanya dikeluarkan tapi tidak akan ada satu hal lagi yang membuat dia bisa lompat dan juga menjauh dari 3 player ini. Yap, 4 bahkan ya secara total yang bergerak ke arah top lane-nya juga membuat dari Favian harus hilang untuk ketiga kalinya. Tapi seenggaknya ada bayaran nih di arah bottom lane tim Liquid ID dapetin outer turret. Yap, hanya saja Hilda pun akan bisa menuntaskan itu semua, akan bisa menyamakan lagi semuanya. Sawo tertinggal sendiri di bagian belakang, Sawo akan bisa bertahan dengan Revitalize yang udah akan langsung dia siapkan. Udah langsung dia gunakan, tapi barusan Bandit Rush gak connect ke arah siapapun. Ada Aran yang siap membayangi siapapun pula. Yap, 2 pemain dan bahkan udah dibantu lagi 5 pemain yang langsung ke arah Turtle ya. Ini perfect Turtle untuk one shot. Gak sempat ini ya, tapi ini perfect turtle loh. Bahaya loh ini, wait. Rena Rapati dari Hiko. Tidak mengenai siapapun. Yap. Dan kayak bisa dikatakan untuk Suyo ini kalau udah snowball kayak gini tuh ngerinya ngeri banget. Iya. Apalagi kayak dari tadi Sunset Lover selalu bisa memberikan Eternal Guard-nya dengan on point. Satu dead Sonata. Clear dari jauh cuman nggak sempet sih untuk nyelamatin adanya outer turret yang hancur. Tebel banget sih depannya ya. Sabu sama Kid Bomba, Hilda sama Gatot. Capek ini. Iya Gatotnya sih yang bakal PR juga ya. Iya, 2 Revitalize lagi. Bakal makin memperkuat lagi tim jangka panjang yang bisa dibawakan sama tim Spirit. Dan Favian nggak boleh sendirian lagi sih. Secara delivering damage ini tim Spirit udah punya modal. Dan ngebuat dari tim Spirit ya bisa ngelumat Favian dengan begitu cepat. Karena kalau misalkan bergulir terus-terusan, ini bakal ya jadi ladang poin kill aja untuk mereka. Oke.
Ada satu auto turret di bawah dan juga di atas sudah berhasil dihancurkan, namun dari Team Spirit mereka masih memiliki satu auto turret tuh ya di atas. Dan juga untuk pergerakan dari Kibomba mencoba untuk bisa mendapatkan arah satu player, tapi Kibomba hanya memberikan gangguan sebentar saja. Widi ingin maju ke area terdepan, akankah Cruz Oblan langsung dikeluarkan, tapi Kibomba berhasil langsung dilenyapkan dengan cukup cepat hingga mereka kurang satu player, tapi Rena Rapati masih bisa digocek oleh Widi. Yes, dan itu memang kalau misalkan kena Rena Rapatinya Widi bisa Selesai. hilang ya. Yap. Tapi untuk hilangnya Kid Bomba kali ini tim Liquid ID. Mereka keluarin banyak resource tadi ya dengan manipulation juga. Dan tim Spirit mereka harus lebih aware lagi pastinya dengan pergerakan dari Aran. Dan item build-nya kita sudah bisa mengintip Blade of Despair Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Aran Shiki. Tapi Hiko, ini dia Malefic Gun-nya yang sudah selesai. Penetration ada, range tambahan jauh juga ada. Dan kita tahu ini bagaimana satu god laner muda, termuda bahkan ya di RXM ini lumayan menarik perhatian loh. Vampire Mallet udah ada, Legend Sword udah ada. Mau bikin Haskell atau mau Haskell bikin, kayaknya ya. mau bikin Cihalberd nih? Kalau bisa diarahkan kedua-duanya gitu loh. Bisa. Gue mungkin masih Halberd dulu kali ya. Bisa jadi. Biasanya Haskell tuh item-item terakhir. Iya. Oke, tapi untuk sekarang 2300 yang dipimpin sama tim Spirit, mereka dari tim Liquid ID walaupun dalam keadaan under, mereka nggak gentar. Mereka bakal tetap maju juga untuk bisa mengkomit atau mengkontes Karalornya. Waduh, Suyonya langsung maju tadi menggebrak ke area rerumputan, ada Eternal Guard, sementara Arannya dan juga Yeskiel terkena sedikit damage tadi dari Banner Rage. Yap, sambil mengumpulkan stack demi stacknya untuk Iron Shiki ya. Yap. Dan itu dia si Halberd yang telah diamankan oleh Hiko. Setidaknya memotong dari lifestyle yang dimiliki oleh tim Liquid ID karena tebel-tebel banget nih. Dari Aran, Favian, Widi di depan. Berbeda satu level dengan one shot. Akankah Fabian bisa mendapatkan Lord tersebut? Ya mereka sepertinya mau komit terhadap Lord ini ya. Lord Dance sudah dilakukan oleh kedua tim. Mereka berada di dalam area river terus-terusan. Yap. Dan kayaknya bakal nyari orang dulu kali ya. Waduh. Cari point kill dulu dan kayaknya susah dan itu dia celahnya. Oke, Kid Bomba, namun untuk sekarang Sawonya tertinggal. Avatar of Guardian. Sudah ada informasi yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Yap. Ternyata celah dari tim Spirit untuk bisa dapetin outer middle turret masih gagal. Ya. Dan bertukar damage lagi nih. Oh, Widi. Oke, Widi Oh! terkena Rena Rapati kali, tapi masih ada beberapa yang udah langsung dikeluarkan. Begitu sekarang ada reward manipulation, namun Kid Bomba jadi satu orang yang membayarkan itu semua. Ada Sawo jadi korban pula di dalam partai tersebut. 1 untuk 2. Yes, dan itu dia Iron Shiki yang mendapatkan poin kill terhadap Sawonya juga. Walaupun memang intinya tadi Rapati kena ya, juga Rawitnya juga. Dan kita masih belum melihat nih dari mana tim fight. Oh, sakit banget. Sakit banget Aran, tapi itu pun membuat ada satu konsentrasi seperti yang terganggu loh. Itu tadi pecah langsung sih. Iya, dan Hiko Ya. gak kabur. Hiko kayak mau ngebantu damage loh. Jadi ada waktu di mana mereka bisa mendekati Hiko. Dari ancaman. Apakah teori gocek tadi deh? Mengorbankan Aran kayaknya. Dan one shot gak akan dikasih lewat sih harusnya. Ya, sementara sekarang Lord berhasil didapatkan oleh Fabian. Yap, dengan adanya Sky Pierce juga yang terselip di tubuh dari Iron Shiki. Lordnya udah mulai langsung spawn di arah bottom lane. One shot memang tidak dikasih jalan sama sekali untuk melakukan kontes ya. Dan menuju ke arah top lane, Iron Shiki juga dapetin turret. Kesempatan yang begitu manis untuk menjadi titik balik untuk tim Liquid ID. Yap. Sementara satu level ada yang tengah, Sawo juga. Tempat yang lain, Widi ngecek rumput terus-terusan, Iron Shiki dijagain, tapi Iron sejauh ini bagus banget posisinya. Yap, dan belum ini ya, kelihatan sebenarnya tim fight besar yang dimana Curse of Blood itu terlihat efektif. Ya, Masih belum kelihatan nih. Tapi biasanya yang belum kelihatan sekalinya bikin momen, itu impact-nya luar biasa. ya. Nah itu, tadi Om Wawa sempat mention juga kan, udah mulai bermunculan main Bennett pakai attack speed. Iya. Bener-bener Malefic tuh bahaya. Flicker sudah terdengar. Reward manipulation. Oh. Tidak ada satu lagi. Tactical reposition tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Dan ini dia. Ada Iron Shiki yang bekal di bagian belakang. Terkurung sendirian di dalam Minotaur. Akankah Sawo bisa bertahan karena begitu banyak tadi serbuan yang dilakukan oleh pemain dari tim Liquid ID. Yap, dan menyisakan 3 base turret kali ini untuk tim Spirit dan juga 1 inner turret di arah bottom lane yang bakal didorong lagi sama tim Liquid ID. Oke. Waktunya 5 player dari tim Liquid ID dan sekarang waktu Kid Bomba pun harus meregang nyawa dan mereka berfokus. Ini dia balasan yang dilakukan oleh tim Liquid ID. This is Brawl Server. Oh, sabar Aran. Sabar. Fabian, tapi boleh
Oke, dan ini patut diingat oleh semua regional. Ya, patut diingat. Brawl server bikin getar. Let's go lah teman-teman semuanya. Iya, gue yang Brawl Saver, oh yang gemeter. Oke, kalau begitu sekarang waktunya para panelis kita mungkin ya akan membahas itu semuanya. Jadi langsung saja. Let's go Liquid! Cek. Let's go Liquid! Cek. Luar biasa match keempat yang berhasil dapatkan 2 poin penuh dari sang juara MPL Indonesia season 14 dan mereka berhasil membalas kekalahan mereka dengan satu gerakan yang sangat luar biasa. Ya, meskipun di awal kalau kita lihat cukup tersiksa mungkin ya buat Favian itu sendiri. Tuh. Tapi masih ada Aaron Shiki nih sebagai jawaban atas ya. Tapi jelas untuk menangkan dengan satu tim fight win langsung saja start and push. Iron for the Savior ya, tema untuk malam hari ini 3 kali. Kita lihat Favian tadi terpick off di awal-awal cukup tertati-tati. Tapi dengan kesabaran dan juga lagi-lagi positioning ya, Iron yang tidak terpick off 2 game tadi kita lihat di hari ini. Berarti total 4 game tanpa death sama sekali untuk Iron Shiki. Wow. Itu KDA-nya berapa ya? Soalnya terakhir kali dia main tuh KDA-nya 30 kalau nggak salah. Satu hari. Satu hari 30 ya, tapi dibuktikan lagi bahwa ya memang pada saat di Swiss Stage, mereka memang masih mungkin bisa dibilang demam panggung. Karena ya untuk di match pembukaan mereka belum berhasil. Tapi akhirnya mereka masuk sebagai tim terakhir juga gitu kan dari ronde kelima. Tapi mereka sekarang di knockout tampil dengan performa yang berbeda. Eksekusi yang begitu matang, bahkan nggak ada game yang aku bisa bilang ini dipegang sama teman-teman Spirit beberapa persen pun nggak ada gitu. Karena semuanya kembali mereka bisa stabilkan setelah banyaknya momentum yang dihasilkan terutama dari Aaron. Iya, apalagi syarat juga buat Jaskill ya, soalnya berkali-kali dia menjadi gimana ya, kayak anchor timnya. Iya. Dia menjadi yang nge-slow, dia yang menjadi DPS juga, dia yang juga nge-start team fight dengan real manipulation-nya. Dan dengan dibantunya dengan Curse Blood-nya Carmilla, itu meng-enhance potensi dari Jaskill sendiri. Kita udah meng-question loh, kenapa nggak di Grail aja? Padahal ini kan Beatrix-nya pasti nggak pakai Purify kan? Iya. Ternyata Carmilla pas apalagi di tempat di bawah itu ya, di turret bawah yang tier kedua, benar-benar terasa banget efeknya dari ini. Ya, satu Curse of Blood yang dikombinasikan dengan banyaknya slow effect ya. Itu yang bakal ngebuat para fighter-fighter tank dari Spirit juga nggak bisa escape. Ya, meskipun memang mereka sustain ya, mereka tebel-tebel juga semuanya. Dan pada akhirnya kembali nih, Granger yang sangat laris buat hari ini. Granger yang selalu kurangnya nggak selalu menang memang buat Granger ya, tapi dengan range yang bisa dimaksimalkan dengan Granger juga, yang membuat dia menjadi salah satu hot pick yang lagi naik-naiknya untuk gold laner. Iya. Bakal iya kepake juga sih, karena di early-nya cuma cari stack, ketika udah punya item dia bakal bisa ke-backup dengan Dead Sonata-nya dari Jawa aja mainnya. Dan satu lagi itu guaranteed winning point yang bisa dibilang positif banget lah buat dia. Ya, jadi menang satu lane dan juga fast rotate kan. Iya. Dia clear-nya juga hitungannya cepet jatuhnya. Iya. Dan jujur, berarti apakah ada chance nih kira-kira nanti skin M6 jatuhnya ke Granger? Karena ya lagi-lagi Granger sekarang naik down banget. Tapi kita akan melihat interview bersama tim Liquid ID dengan host kita yang luar biasa, silahkan. Lower bracket with a clean sweep. And right now with me we have Favian and Aran from TLID. Hello guys, how are you guys doing? Good. You're good. Yeah, I'm fine. Thank You're you. fine. Well, you're fine. Thank you. You're very welcome. Are you tired? A bit because A bit. the taunting. A little bit. Okay, now Fabian, we know that the reason why you guys played a lot of games in the Swiss stage was because Team Spirit beat you guys, right? What did you guys learn from the match with Team Spirit in the Swiss stage that you guys applied today to get a clean sweep? Maybe dia Kak Swissan tuh lucky je. Whoa! You're saying that Team Spirit was just lucky in the Swiss round? Yes. Why are they just lucky? Because best of one. Because best of one, I see. So now you think you know how they play already? Ya, udah tahu. Udah tahu. Sudah. So, was it easier? Yeah, It was easier. easy. You like it? Yes, I like it. You like it? Okay. You know what? Fabian is getting there. Fabian is getting PR trained. I like it. Okay, now Aran. Now that you've beat Team Spirit, do you feel like you've gotten revenge? Udah puas kah dapat balas dendam? Yeah, sedikit. Sikit saja? Why just a bit? Better if they go airport.
Whoa! Better if you send them home to the airport. Yeah, that's better. Okay, okay. I think he's getting a bit personal here. You just don't want to send them to the lower bracket. You want them to go home. That's what Aran is trying to say. Yeah. Okay, spicy. Okay. Now, Fabian, we know that your Swiss stage journey was not smooth. But now that you guys are playing a best of 3, do you think you guys are gonna win more from now on? Ya, kita lebih bagus main ke best of 3 and best of 5 and best of 7. I see. Okay, now Fabian said that he actually feels more confident and he said TLID plays best in best of 3s, 5s, and 7. Now, good question. Okay, I have a good question. Next match, because you guys won this match, you will be going up against RRQ Hoshi tomorrow, right? Now, it's gonna be like an MPL ID Grand Final rematch. Do you think you guys can win against RRQ Hoshi once again? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Confidence lah. Confident. How? Okay, you think you can win against RRQ Hoshi? How many percent are we talking about? How confident are you? 98. 98%. Why not 100? But the people tidak sempurna. People are not agreeing to it. Yeah. Aran, how confident are you? 100. 100%. This is what we like to hear. How come Aran is more confident than you? What? He's more confident. Yeah, because he not like apa? dia tak makan nasi, jadi dia confident. Because he doesn't eat rice, that's why he's confident? What? Yeah. You eat a lot of rice. Yeah, but dia tidak. You don't eat rice, Aran? Ya dah. Oh, why? Why you? Kenapa gak makan nasi? How come you don't eat rice? Ya nggak suka. You don't like rice, not his style. Okay, I guess we learned a fun fact today. Aran is the Asian I know that doesn't eat rice. Fun fact for everybody. Okay, Aran, Dyron said that he's 95% confident that he can beat you tomorrow. What do you want to say to Dyron? I confident 96% to beat him. You're confident 96%. What do you want to say to Dyron though? Good luck besok. Good luck tomorrow. Okay, you, before we wrap this up, okay? You mentioned last time, King Kong, I want to solo kill you. But before you even get a chance to do that, you need to solo kill Sutsujin first. What do you want to say to Sutsujin tomorrow? Watch out Susujin. Watch out, Sutsujin! All right, Fabian. I'm liking his answers today. He's spicy, he's ready. Anything you want to say to the TLID fans? Buat tim Liquid, buat the Cavalries yang udah dukung, thank you. Yang di Indonesia yang udah datang juga, thank you so much. Wow, there's a little kiss at the end. To all the Calvaries who have come to the stadium and those who are watching in Indonesia, thank you for supporting, and a little kissy emoji at the end. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against Team Spirit. Waduh, kerasa sampai sini nih semangnya tadi. Kerasa sampai sini loh. Gua kira Rashid kan syaratku ya. Ya, kan tim Indonesia juga. Kevin nih, bener-bener nih. Netizen. Gak boleh gitu ya Jadi championnya. representatif netizen. Tapi anyway, tadi ini udah lebih fun ya untuk interview session bersama Liquid ID ya. Kita udah lihat juga udah ada sedikit spicy yang dibawakan dari Aran, dari Fabian gitu. Sama satu quote tadi dari Fabian, watch out Sutsujin. Suka sih itu sih. Salah satu quotes juga dari Aran, gue nggak suka nasi. Itu fun fact ya. Fun fact. Karena emang gak makan nasi. KTP-nya kita tarik nggak nih? Jangan dong. Tapi anyway, kita akan segera menyaksikan untuk itemizations dari game kedua. Dan jujur memang ini agak sedikit lebih bisa dipegang oleh tim Spirit. Tapi lagi-lagi, Indonesia tampil dengan satu nilai. Iya, ini permainan dari YSKL juga tuh. Ya. Tidak terpick off sama sekali kan buat YSKL. Selalu bisa, ya ada extra support lah untuk rekan-rekan yang lain, terutama dengan korban Malaysia dia ya. Dan terlebih juga mungkin ya buat di area depannya di mana Aran ini dengan split-split lagi-lagi dia belum menjadi senjata untuk tim Liquid ID bisa menangani atau bahkan untuk menangani tim Fetch ini. Sedangkan ya Aaron Shiki 0 dead. Berarti sudah 2 match yang dilalui dengan 0 dead. Besok akan menjadi pembuktian buat dia. Bounty-nya udah tinggi ya. Bounty-nya tinggi nih. Sekali pecah, wah. Mecahin poin dead pertama dari 4 game Aaron Shiki ya, luar biasa ya. Tapi kalau kita bahas juga di mana YSKL yang kita tahu ya positioningnya sangat luar biasa.
mungkin tadi di game pertama sempat terpick off dan di match sebelumnya pun ada 1 poin dead saja dari 2 game. Tapi ya dia masih membuktikan bahwa dia benar-benar mid laner yang sangat licin banget untuk bisa dijemputku. Ya, terutama untuk yang artillery mage ya, yang main Iya. di jauh juga gitu loh. Dia menjadi salah satu pemain yang cukup fast respon lah, melihat bagaimana apa yang dilempar dengan lawannya, dia akan merespon dengan cukup positif juga buat timnya dia. Sedangkan Hilda dari Kid Bomba, lagi-lagi Kid Bomba yang menjadi korban nih ya buat tim Liquid ID. Asli ya, dia benar-benar jadi samsak berjalan. Ya upaya yang dilakukan ya udahlah ya mau gimana gitu. Damage yang diberikan oleh teman-teman dari tim Liquid juga udah terlalu solid juga ketika stick in fight. Itu jadi concern sih yang menyulitkan Kid Bomba di akhir. Apalagi kalau kita ngomongin ke area Iron Shiki, nggak Festival of Blood, Arena City. Ya, yang ini di dia kan beda kan ya, dan bahkan bukan assassin juga. Iya, itu dia. Bomba sekarang degradasi dari Dodi Bomba ya. Waduh, turun tuh ya. Tapi jujur ya, maksudnya kalau kita lihat dari Kid Bomba itu sendiri, ya memang ini ada satu quotes juga dari Profesor KB ya. Sempat bilang bahwa memang Hilda ini nggak bisa bermain di under condition. Karena ya dia Jelas, bakal nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jelas. Beda kalau misalnya dia upper condition gitu yang bisa ngasih Lagi pressure belakang. alasannya. Kalau Hilda lagi defense, kalau ada rumput itu bagus. Iya. Karena di dalam base kita kan nggak ada rumput. Benar. Jadi jelas otomatis dia cuma jadi ya biasa, gak ada skill pasif sama sekali bisa dimainkan. Ya, dan MVP Represented by Gope jatuh ke tangan Aaron Shiki. Dan kita lihat ya Granger yang sangat luar biasa tanpa tersentuh bisa dibilang karena memang no death selama kurang lebih 13 menit game berjalan dan ya items sudah dia selesaikan. Ya, ada Sky Piercer tadi ya, Yep. yang memang cukup membantu juga nih buat bisa nge-pick off untuk hero-hero yang memang sudah tipis. Belum lagi masih disokong dengan BOD plus Melty Crown. Jadi sudah ada paketan 2 item itu udah enak banget dengan vision, dengan harga status speed yang bisa dapatkan. Iya, tapi nggak ada War X ya. Ini bener-bener full. Ada full damage ya. Offensive pakai si Halberd juga. Mainnya dari jauh bener ya. Gak mau deket-deket lah. Soalnya kalau trade sedikit kan nggak bisa di recover ya. Sama sekali nggak ada cara sama sekali. Itu dia, itu yang ngebuat wow, damage-nya terlalu eksplosif ya, terlalu masif lah untuk Iron Shiki, konsisten dengan 900 gold per minute juga yang bakal kita lihat ya untuk MVP highlight yang dimana ya untuk game yang kedua, game yang nggak mudah untuk early Setuju. pressure untuk tim Liquid sebenarnya. Iya, karena tim Spirit mereka juga, apalagi Hiko ya, jadi tembakan-tembakannya jadi masih on point loh tadi. Oh. Kayak dengan trainernya dia juga. Tapi ya untungnya memang setelah tim fight yang